Jangan main-main dengan kebenaran, karena kebenaran itu bahasa Arabnya kan hakun. Al-haq itu adalah salah satu asma Allah, salah satu nama Allah, salah satu tajallinya Allah adalah kebenaran. Ya Allah, kok kamu lawan, kalian lawan, ya mau hancur di dunia wal akhirah. Riyane aku gak komentar. Nenek moyangmu kau katakan naik ke langit ping 70 sedino, aku gak komentar. Jadi mbahmu iso memadamkan api neraka, aku gak komentar. Jadi mbahmu iso mundur no pesawat, aku gak komentar. Tapi begitu bangsa dan negaraku akan kau ambil sejarahnya, yang di belakangnya ada orang yang mati, ribuan syuhada, aku gak iso menang. Bikin malu. Dan duriah Rasul tidak seperti itu. Rasulullah nyampe pernah mengatakan, bila mana itu Fatimah mencuri akan kupotong tangannya. Itu membuktikan bahwasanya anak cucu Rasulullah tidak ada yang seperti itu. Untuk hidup tadhira, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mensucikan, membersihkan mereka dari akhlak-akhlak yang tercela. Tidak mungkin ada seorang duriah Rasul, cucunya Rasulullah, dari pintu satu ke pintu yang lain hanya jual minyak, hanya jual tasbih, hanya jual nasab, hanya jual silsilah, hanya untuk mencari keuntungan pribadi. Tidak mungkin. Kalau benar-benar duriatir Rasul, mereka itu senantiasa menolong umat. Pandangan mereka adalah wabil mu'minina raufur rahim. Pendahulu mereka yang penuh dengan khurafat sesat dan menyesatkan itu, ya memang di situ ada kebenaran. Saya sudah bilang tadi, ciri talbis iblis, ciri talbis dajjal itu adalah talbisul haq bil batil, adalah mencampurkan yang hak dan yang batil. Silahkan kalian jatuhkan kehormatan Mbak Alawi, silahkan kalian hina sesuka hati kalian. Diamnya para Mbak Alawi, diamnya para Mbak Alawi atas orang-orang yang hina itu adalah suatu jawaban saudara-saudara, bahwa saya Auman Singa terlalu mahal untuk membalas gonggongan anjing-anjing. Untuk para tabib, ini lihat dulu ya. Menurut Profesor Menahem Ali, secara kajian biologi, klan Ba'alawi ini sama sekali bukan keturunan Nabi Ismail atau Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga mustahil tersambung kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lebih jauh dari itu, kalangan umat Islam juga sadar dan tercerahkan bahwa para klan Ba'alawi Yaman ini sesungguhnya sudah sedemikian cantik dan licik, ingin menjajah dan merampas negeri ini dari tangan pribumi. Mereka telah membagi perannya masing-masing. Ada yang lantang ceramah di depan publik atau umat, ada yang mengorganisir, memprovokasi, dan mengagitasi massa, ada yang membangun glorifikasi dengan cerita-cerita halu tentang keramat leluhur mereka sendiri, ada yang membangun makam-makam palsu dan mengklaim sebagai klannya, mengubah sejarah kepahlawanan tokoh bangsa dengan mengkerdilkan peran mereka. Hal tersebut diungkapkan oleh Suriah Sunan Ampel dari jalur Sunan Derajat Kiai Munawir yang menceritakan semua bahwa 15 hektar bumi Ampel telah dirampas oleh kaum Habib keturunan Ubaidillah dari tangan mereka. Meskipun para Suriah Sunan Ampel memiliki surat resmi atas kepemilikan tanah di sana, namun mereka tidak berani menempatinya karena kawasan tersebut telah dihuni oleh kaum Ba'alawi sebegitu banyaknya, yang sebenarnya mereka semua tidak ada hak untuk tinggal di sana. Tanah Ampel itu katanya sebenarnya ada 15 hektar. Dan surat-suratnya itu sudah ada. Tetapi sampai sekarang ini kita belum berani. Karena apa? 15 hektar itu ditempati oleh Ba'alawi segitu banyak. Itu masalahnya. Kiai Ubed dulu itu sudah menggugat tanah itu sudah dipegang Kiai Ubed, terus kemudian dijual oleh Ba'alawi. Kemudian sampai mau dipenjarakan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Misjo Afisa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi ada cerita dari Gus Fuad yang menceritakan tentang masalah Habib Rizik dan Habib yang lain ya. Yuk, seperti apa ceritanya?
langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam Pancasila, salam Pancasila, salam Pancasila, merdeka. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La ilaha illallah, wala haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Ini saya direquest sama sahabatku, saudaraku, Gus KRAT Fakir Wiradiningrat. Katanya ada vlog yang menuduh saya sebagai PKI dengan mengutip dengan memotong video saya gitu, memframing gitu, supaya saya kelihatan benar-benar PKI gitu. Judulnya apa kurang lebihnya kalau nggak lupa itu, kalau nggak salah itu di depan Kiai Imad Gus Fuad ngaku sendiri dirinya PKI apa gimana. Ya karena yang minta sahabatku ya aku menanggapi. Karena bukan karena si pembuat konten ya, tapi ini semata karena rasa sayangku sama KRAT Fakir Wiradiningrat Gus Fakih. Jadi yang framing kayak gitu itu kan ya memang dari kelompok mereka atau pembela aliran Dajjal itu. Tapi ya karena Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha tahu. Jadi ya kan yang sudah kan biasanya kalau memfitnah saya keterlaluan itu berkali-kali gitu. Itu biasanya kan ya celaka sendiri kan, walat. Dulu si Fahim Mawardi. Jadi ya ini karena atas nama persahabatan saya dengan Gus Fakih, saya ingatkan pada yang bikin konten itu, cabutlah konten itu dan minta maaf sebelum Allah menghukummu. Begitu juga bagi tukang framing lain membela Habib itu, berhentilah memframing dan memfitnah teman-teman yang sedang membela kemuliaan Rasulullah dengan mengungkapkan kepalsuan nasab Habib, para Habib itu. Karena pasti kalian celaka. Termasuk si Aldo itu kemarin ada video beredar itu, dia di depan Ka'bah berdoa, ya Allah kalau memang Ubaidillah itu keturunan Rasulullah, buatlah celaka Imad dan para pembelanya gitu. Jadi mau ngakali Gusti Allah, mau mencurangi Tuhan, mencurangi Allah si Aldo itu. Dia pikir dengan doa itu dia tidak sedang memasang jebakan untuk dirinya sendiri. Kalau kalimatnya itu dilengkapi, dan pasti dilengkapi oleh malaikat. Kalau Kiai Imad benar bahwa Ubaidillah memang bukan keturunan Nabi, ya berarti yang celaka Aldo dan semua Habib dan semua pembelanya kan itu kan. Padahal pasti itu aku yakin, ainul yakin bahwa Ubaidillah itu bukan keturunan Rasulullah, bahwa Habib itu jelas pasti. Gak usah debat-debatan, udah ada tes DNA. Jelas mereka itu bukan keturunan, para Habib itu bukan keturunan Nabi. Jadi ya doanya Aldo itu maunya mencurangi Allah itu ya sebenarnya sedang mencelakai dirinya sendiri. Sama aja dengan keributan atau gaya tindakan gerpol ala PKI di Karawang kemarin. Dipikir itu membela kesetaraan itu keder gitu. Ya enggak. Itu semua sedang menggali lubang kubur sendiri. Para Habib dan mukibelnya itu. Ingat omongan saya ya. Kapan saya ngomong nggak terjadi itu kapan? Bukan sombong ya. Bukan sombong, saya sedang menceritakan memberi peringatan mengenai jangan main-main dengan kebenaran. Karena kebenaran itu bahasa Arabnya kan hakun, al-haq itu adalah salah satu asma Allah, salah satu nama Allah, salah satu tajallinya Allah adalah kebenaran. Ya Allah kok kamu lawan, kalian lawan, ya romo hancur di dunia wal akhirat. Bertobatlah para Habib, ngakulah kayak si Hadi Al-Hadi itu ngaku tes DNA hasilnya G, ngaku bukan keturunan Nabi dan berhenti menyebarluaskan ajaran-ajaran tasawuf yang dibikin oleh
apa ya, leluhur klan Ba'alwi itu. Kalau ngajarkan tasawuf yang benar dong, tasawufnya Imam Al-Ghazali, tasawufnya Syekh Abdul Qadir Jilani, tasawufnya Ibnu Arabi, Muhyiddin Ibnu Arabi, tasawufnya Imam Sibli, yang benar-benar gitu, tasawufnya Hasan Al-Basri. Itu jangan tasawuf buatan Habib Ba'alwi, pendahulu mereka yang penuh dengan khurafat sesat dan menyesatkan itu. Ya memang di situ ada kebenaran. Saya sudah bilang ciri talbis iblis, ciri talbis dajjal itu adalah talbisul haq bil batil. Adalah mencampurkan yang hak dan yang batil. Jangan mukibul itu kan kadang-kadang berkilah, tapi ajarannya itu baik. Ya ada yang baik, memang banyak yang baik, tapi dicampur dengan kesesatan, dengan khurafat, dengan ini dan itu. Itu ya. Jadi itu ini sekedar nuruti KRAT Gus Fakih Wiradiningrat yang saya sayangi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Salam Pancasila Merdeka. Orang-orang nih yang meragukan nasab Alawi, mereka kan berpegangan dengan tesis satu orang itu. Oke. Ketika tesisnya dibantah, sekarang minta tes DNA. Loh, berarti kan dia sudah tidak yakin. Kalau seumpama tesisnya dia itu benar-benar hebat, Anda jangan nuntut tes DNA. Anda pegang itu tesisnya. Kalau Anda masih menuntut Ba'alawi Habaib untuk tes DNA, secara tidak langsung jenengan sudah meragukan tesisnya orang tersebut. Anda sudah tidak yakin dengan orang tersebut. Gecelono. Kalau jenengan benar-benar yakin Habib Ba'alawi itu bukan turun Nabi Muhammad dengan dasar tesis itu, cekelono, pegangi. Ya mungkin ada juga yang kayak gitu, Bib. Tapi kalau saya enggak, saya udah lama loh. Saya sudah lama sekali semenjak saya itu belum nikah, masih bujangan, masih di rumah. Lulus MTS lah, saya itu udah penasaran banget sama Habib ya kan. Kayak apa sih orangnya ya kan. Penasaran sama orangnya. Wujud orangnya itu saya penasaran banget di waktu itu, karena katanya itu cucu Nabi Muhammad SAW, cucu orang yang menjadi pedoman para umat Islam. Nah, makanya saya itu penasaran banget. Makanya sering waktu itu saya menghadiri para kabib ya kan. Tapi dari situ pun, dari semenjak saya lulus MTS, saya nggak pernah bisa meyakinkan bahwa para kabib itu turunan Nabi. Nggak pernah. Beliau seorang wali kutub. Ada yang bilang kurang lebih 30 tahun atau 40 tahun memegang makom kutub. Ya, beliau uzlahnya itu yang masyhur 15 tahun. Ada yang bilang lebih dari 15 tahun. Cuma yang masyhur 15 tahun. Itu uzlah khalwah. Tidak menemui manusia, tidak menemui siapapun, meneng ning kamar, cuma ke kamar mandi, sholat, ibadah, tidak keluar, itu selama 15 tahun yang masyhur. Ya, jadi makom kutbiyahnya itu sudah mujma' alaih. Kutubnya itu kutub yang mujma' alaih, disepakati oleh semua wali. Siapa kutub zaman sekarang? Nah, kutub itu ada yang memang dia aulia sepakat bahwa dia adalah kutbus zaman. Dia memang pemimpin zaman ini di dalam kutbiyahnya, kutubnya. Ada yang memang hanya sebagian yang tahu dan disembunyikan. Dan Allah setiap mau menurunkan bala itu pasti ngomong dulu sama kutub. Ibarat dulu zamannya Kanjeng Nabi Muhammad, ngomong dulu sama Nabi Muhammad. Namanya Nabi Soleh, Nabi Soleh, kan setiap mau menghadap satu umat kan pasti apa? Ngabari dulu kan begitu. Jadi Allah menyampaikan ke kutub dulu. Kalau kutub mengiyakan, maka turun adab. Jadi terjadi tsunami, terjadi gempa apa di dunia, itu sudah di ACC sama kutub. Tapi kalau kutub itu kesian, ya Allah, warga sini masih bisa diharapkan dari Semarang. Allah mau menurunkan sesuatu Semarang saja.
kutub, ya Allah warga Semarang masih bisa diharapkan tobatnya. Terus saya yang nanggung. Makanya wali-wali kutub itu kan banyak yang penyakitnya parah. Contoh yang masyhur terakhir kali itu Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Suatu ketika, ada seorang santri Muhyiddin datang kepada Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf seraya berkata, "Wahai Habib, sudah bertahun-tahun aku ikut belajar denganmu, dan sudah lama pula aku rindu ingin bertemu Rasulullah. Namun, hingga saat ini keinginanku tersebut belum dikabulkan Allah. Aku ingin engkau berkenan menjadi wasilahku." Mendengar permohonan si santri Muhyiddin tadi, Habib Abdul As-Segaf mengajaknya ziarah ke makam Rasulullah. Tatkala sudah tiba di makam Rasulullah, beliau membaca salam dan beberapa wirid. Tak berapa lama, Rasulullah menjawab salam dari Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Bahkan Rasulullah nampak keluar dari pusaranya yang mulia tersebut. Mendengar jawaban salam dan melihat Rasulullah, si santri Muhyiddin gemetar, seakan tak bisa mengendalikan dirinya. Serasa tubuhnya akan luluh lantak menatap keindahan cahaya wajah Rasulullah. Ini salah satu karomah dan keistimewaan Habib Abdul Qadir As-Segaf. Beliau sudah mencapai tingkat sangat tinggi dalam kemarifatan, bahkan kemudian mencapai tingkat wali kutub. Seseorang bisa mendengar ucapan Rasulullah secara langsung. Tentunya ia telah mencapai 79.000 makam dan berhasil menghilangkan 247.000 hijab di hatinya. Itu tadi dari dulu lah. Saya sekarang umur 32. Berarti saya itu waktu itu umur berapa sih lulus MTS? Jadi saya itu dari dulu nggak percaya sama Habib itu kalau itu cucu Nabi Muhammad SAW. Sama sekali nggak percaya. Dari mananya loh? Orang itu menganggapnya itu dari mananya menganggap itu kalian itu cucu Nabi Muhammad. Bahkan kalian mengaku beragama Islam pun saya masih ragu. Serius. Karena yang kalian katakan itu nggak masuk akal, bahkan bisa bertentangan dengan Nabi. Kalau kalian emang benar-benar cucu Nabi, kalian itu pasti berakhlakul karimah. Karena agama Islam itu diturunkan kepada Nabi, dan agama Islam itu rahmatan lil alamin. Tapi kalian menurut saya itu jauh dari kata rahmatan lil alamin. Gimana saya mau percaya kalau kalian itu keturunan Nabi Muhammad SAW? Ada kalau Allah mau nurunkan azab, ngomong dulu sama wali atau Habib, ya nggak mungkin. Di mana sejarahnya? Nggak ada sejarahnya Allah itu mau menurunkan azab di ACC dulu sama Habib. Ya nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau emang ada, buktikan Bib. Mana dalilnya Bib? Kalau Habib bisa membuktikan ada dalil yang sahih ya, bukan dari dalil Pahlawi ya, yang sahih, baru saya percaya kalau kalian itu keturunan Nabi. Sampai kapanpun saya tidak pernah akan percaya. Karena kalian itu aneh loh. Ngajinya itu kajiannya aneh-aneh banget. Terlalu nggak masuk akal, terlalu mengagung-agungkan klan kalian loh, Bib. Serius. Bukannya saya benci apa-apa, enggak. Bebas kalian mau mengaku sekalian leluhur kalian itu Allah gitu kan. Saya enggak masalah. Enggak ada masalah buat saya itu loh. Cuman saya tetap nggak bisa mercayai kalian. Jadi menurut saya kalau ada orang Indonesia atau orang pribumi Nusantara mengatakan kalau Habib itu sukanya ngedabrus gitu kan, khurafat, ya menurut saya wajar Bib, karena kajian kalian itu nggak masuk akal, dan kajian kalian itu yang aneh-aneh itu nggak ada di kitab-kitab yang dikaji sama ulama NU, nggak ada. Kita kasih WA kita kan enggak? Ya, premen dia ngobrol di lo nggak kamu ditakoni sing diur jawab di premen enggak? Ini kawan-kawan ada yang
WA saya tanya. Udah lagi live dari tadi live. Ya terserah. Ya silakan. Wis kita orang main handphone, nggak messenger main handphone. Ini suka-suka kita Kang. Ada kok. Terserah gua. Saya lagi live, Akang yang datang posisi saya lagi live. Terserah Kang apa yang mau disampaikan di sini lagi live. Aja kono. Ya terserah kalau Akang nggak bersedia ya. Bingung ya. Kita Karena saya tidak pernah membahas pribadi orang. Semua yang saya bahas itu bersifat tapi publik. kan kenen kang saya. Kita Ya. orang nyekel handphone, kamu Ya. nyekel handphone, bisa level nani. Kamu suruh kayak kita kan luar kalau kita kan. Akang bukan siapa-siapa saya, nggak bisa minta saya apapun. Saya lagi live, Akang datang, saya lagi live udah. Tanya netizen. Netizen udah berapa menit? Saya live. Hampir setengah jam ya. Nggak bisa kan? Siapapun yang datang ke sini harus ngomongnya di publik. Karena saya tidak pernah ngurusin orang. Pribadi siapapun tidak pernah saya urusin. Nggak pernah. Akang mempertanyakan ke saya, nanti persoalan sesuatu yang bersifat publik, sampaikan di publik. Enggak, kalau lihat mukanya jangan, karena kan orangnya nggak mau. Sebenarnya hak saya nggak melanggar hukum, karena ini tempat saya, rumah saya. Silakan, mau disampaikan apa? Mau bela Habib Bahar, silakan. Habib Rizik, silakan. Nggak bisa. Mohon maaf Kang. Akang nanya WA, saya tanya baik-baik dari siapa aja, Akang nggak jawab. Bagaimana saya minta baik-baik? Bahasa apa ini ya? Barang sama ya. Kita kini bahasa Indonesia Oropati. Bahasa Jawa baik Kang. Jawa ya. Bukan apa ya? Juru gale kan ya bisa makanya. Ya silakan Bapak. Tiga busuk balik. Woi, apa jane? Ya terserah. Ini pendukung habaib yang datang ke rumah ini. Dan saya persilahkan untuk menyampaikan. Silakan Kang. Jadi begini nih. Ya, silakan. Berapa ngomong keren dia. Santai Bedi. Kang, ini tempat saya Kang. Akang nggak boleh begitu. Udah bisa nonton. Enggak di syuting, Akang nggak syuting. Ratusan orang nonton Kang. Wis harus dulu. Ketutup baru minta. Saya tidak punya masalah apa-apa dengan Akang, keluarga Akang. Makanya saya berani kesini sendiri itu kenapa? Karena nggak ada masalah. Iya, cuma Akang mau ngobrolnya tentang habaib kan. Dan masalah habaib itu sudah publik kan. Maksud saya akan begini. Ya silakan. Ini kalau bisa. Kalau bisa saya tidak memaksa. Oh, saya permintaan, tidak ya. memaksa. Oke, permintaan. Ini kalau bisa. Kalaupun tidak silakan. Tapi tolong jangan goreng-goreng lagi masalah yang contohnya masalah ibadah. Ya, saya pun sudah meminta agar habaib, terutama HRS Habib Bahar, agar jangan bahas gaduh-gaduh. Karena katanya mau dipenuhin, faktanya tidak. Ya saya kalau saya doang. Saya sekarang udah begini. Saya sekarang udah kesini Ya. secara baik-baik insya Allah. Ya. Apa lagi sama Kang Mesa, sama orang lain pun saya baik. Kang, saya cuma kesini mau satu silaturahmi. Sudah mau meminta Saya ya pengen ngobrol lah, pengen ngobrol. Iya Kang, karena kalau Kakang cuma satu doang yang direda, sebelahnya tidak kan susah Kang. Kan dan yang saya perjuangkan juga begitu di awal-awal habaib yang ngeladeni. Kan permintaan saya juga, dan saya sudah diam Kang. 7 hari saya udah break. Muncul video di Banten. Nah, sekarang begini kerugian apa? Kang Mesa. Oh ini bukan bicara rugi Kang, karena ini bukan personal. Dampak dari provokasi itu Apa? perang fisik antar golongan. Perang fisik mending perang sekalian daripada Menang perang fisik sekalian. Ya ini yang kita takutkan. Jadi kenapa kita serang pihak Imad yang berlebihan? Maksud saya begini di sini nih ya. Ya, Saya itu tidak mau adanya kejadian-kejadian yang nggak mau. sama. Dia sepakat ya? Ya, sepakat. Sepakat. Ya, Tapi, sepakat. tapi saya kesini satu kali nih. Ya. Nah, saya nggak ngacam enggak. Saya cuma mandi. Ngancam pun nggak apa-apa nih. Saya rekam nih. Saya balikin. Ngomong.
Saya tidak ngacam. Saya tidak ngacam. Saya cuma memperingatkan. Memperingatkan, oke. Sama-sama. Sebagai apa? Oh, sebagai saudara, oke. Oke. Diputer. Jadi nggak apa-apa, yang penting tertangkap lah wajahnya. Silakan. Mau nggak apa lagi? Nggak biasa, nggak bisa ngomong kalau di bisnis, nggak bisa ngomong. Iya sama. Saya juga nggak biasa kalau ngomong di belakang layar, Kang, karena saya sudah datang ke Petamburan ingin bicara baik-baik. Tapi apa bisa? Nggak bisa, Kang. Habib Bahar sudah datang baik-baik, nggak bisa, masa akan melihat dari sisi kami ngoceh. Padahal kita sudah upaya tempuh baik-baik. Jadi Karena saya keluargaan. ke sini nih, cuma ya silakan. Prinsip Kang Maesa. Iya. Saya kesini ini saya berapa bicara masalah itu. Sesudah saya peringatkan, terserah mau lanjut ngomongin masalah Habib, terserah, itu haknya Kang Maesa. Saya tidak melarang. Cuma mungkin kalau selalu ngomongnya begitu, Iya. Kalau ngomongnya selalu begini gimana? ya banyak orang yang Jadi sama lah. Bisa nggak akan menuntut sana? Tolong Bib diam, jangan lagi ngebahas nasab dan lain sebagainya. Bisa nggak? Saya akan penuhi kalau akan penuhi. yang Biar imbang, Kang. maksudnya yang tersinggung apa masalah? Oke, ngomong tersinggung, saya akan tersinggung ya. Satu, kita tidak berbicara pribadi, tapi bicara pemikiran yang bersifat publik. Kalau berbicara tersinggung, ya sama. Ceramah Habib Rizik juga kemarin membuat orang tersinggung di Banten. Kalau ngomong gitu, ya kan akan minta ini dijaga perasaan, jaga juga perasaan kami. Kalau begitu Kang Maesa, Ya. sama-sama permintaan saya itu kalau bisa. Ya saya juga minta, siap nggak? Ayo saya mau siap, Kang. Oke, jangankan suruh diam, menghapus semua video saya siap, meminta maaf saya siap. Bisa tidak Habib Rizik dan Habib Bahar diam? Biarkan kami menghadapi Kiai Maduddin, oke? Bahkan kita meminta diam itu kami yang berani menghadap. Kita ingin melindungi Habaib. Jadi saya kesini sendiri itu karena apa ya, Kang Maesa? Lebih dari 3 saya anggap persekusi malah, Kang. Lebih dari 3 yang datang ke sini saya anggap persekusi malah. Kalau ini enggak Silaturahmi, enggak. Ya kan ini silaturahmi ini aja. Ya sudah 260 orang lihat. Dan bentar lagi pasti ada yang rekam layar. Jadi begitu Kang Maesa. Akan permintaan Muhyiddin Habaib semua saya penuhi dengan satu syarat, Habib Rizik diam. Kalau seandainya Habib Rizik diam, Ya masalah nasab doang terus nahi mungkar terus, ngerti pemerintah terus. Cuma masalah nasab. Lalu kita ini 20 tahun pendukung nahi mungkar Habib Rizik. Cuma jangan Habib Rizik ngebahas masalah nasab. Itu saja. Permintaan saya simpel. Kang Maesa, kalau Habib Rizik diam, Iya. sementara di sono Justru itu biar kami yang lawan dari awal. Kami yang lawan. ya kalau belum ngelawan, biar karena Habib Rizik itu ngomong, Kang Maesanya diam, enggak mau ngelawan itu. Kalau wilayah kritik ilmiah itu jadi begini, Habib Rizik itu seorang yang figur ya. Kalau menginstruksikan maka terjadi gerang gesekan fisikan. Jawab ilmiah dengan ilmiah, narasi tidur sang ladenin kayak buat pleret. Kang pernah urura bahwa ada tuh bagus di persekusi, didatengin Habaib. Urura Kang, perasaan. Lah kan masa Habib Rizik ngeladeni hal sepele sementara oknum Habaib banyak yang menggeruduk. Bahkan anak tuh bagus dikasih tanah direbut Kang. Di Purwakarta. Ngerti apa perasaannya? Jadi Terima nggak? Dari kami, suara kami. Ada Habaib dikasih tanah wakaf, direbut oleh Habaib saking arogan. Itu perasaan itu akan ngerti tidak? Artinya minimal Habib Rizik mengakui ada oknum Ba'alawi yang arogan. Kan coba ngerti perasaan. Zuriyah Maulana Hasanuddin dilarang untuk mengaku. udah sekarang begini aja Kang Ya. Maesa, kalau membahas masalah itu saya Nggak punya data kan? Ya. bukan anak saya datang ke sini. Kang saya anggap kekerasan kalau akang tangannya gerak ini ngatur-ngatur benda saya anggap kekerasan Kang. Udah sih. Saya anggap kekerasan. Saya anggap akan melakukan kekerasan, intimidasi. Dan ada 300 orang mata memandang. Silakan. Negara hukum Kang.
maksudnya. Iya, hak saya di rumah saya. Itulah kenapa saya silakan kalau datang ke rumah. Saya nggak mau lama-lama ke sini. Ayo silakan. Saya juga nggak mau ngeladenin lama-lama. Ya. Kebanyakan nonton begitu juga. Iya. Saya cuma memperingatkan aja nih. Ya. Kalau bisa nggak usah bahas-bahas. Maksudnya bukan bahas-bahas. Nyentil-nyentil. Apa salahnya Habib Rizik di tadi? Memprovokasi. Nggak bisa begitu. Agar adu data. Oke. Lihat samanya siap kupas. Lihat ceramah Habib Rizik sudah saya siapkan. Siap nggak pakai argumen? Saya sekarang memperingatkan. Memperingatkan? Ya, sama Pak Maesa. Ya, tidak nanti. Ya. 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 Saya pulang dari sini umpama. Ya. Maesa masih begini. Masih begini terus. Ada Pak? Ya, itu mah saya mau angkat tangan. Angkat tangan. Ya. Memang hidup saya urusan saya. Ya udah. Emang dari kemarin-kemarin. Ya udah begitu. Lanjutkan. Woi, ditarik. Selamanya narik itu. Ya. Lanjut. Ya. Ada 400 orang mata pemandang nih. Oh, sebentar saya nyambut tamu dulu. Datang dengan salam, keluar tanpa salam. Silakan itu kalau mau diramaikan. Itu warga sekitar Tanara itu ya, Muhyiddin dan jadi kalau saya terjadi apa-apa kawan-kawan paham ya. Kalau saya terjadi apa-apa pada diri saya, paham ya? Paham? Jika kelak ada yang terjadi sesuatu di saya, paham? Paham? Ya. Silakan yang rekam layar barangkali mau maaf sepenuhnya. Yang penting jangan ada tambah-tambahan, sepenuhnya biar video itu yang menjawab. Saya merestui video tadi di-up, tapi jangan ada tambahan, jangan ada potongan, jangan ada tambahan. Kalau ada tambahan, ada potongan, saya tidak bertanggung jawab kepada netizen yang tersandung hukum. Kalau rekam layar tadi di-up secara utuh, tanggung jawab hukum sepenuhnya saya yang menghadapi. Peranan para habaib ini luar biasa, saudara. Jangan dipandang remeh, jangan dipandang sepele. Hati-hati. Mereka itu anak cucu Nabi Muhammad. Itu senjata utamanya para habib, agar para habib di Nusantara itu dipercayai dan diagungkan atau dimuliakan dengan cara mereka meyakinkan masyarakat Nusantara bahwa mereka itu adalah cucu Nabi Muhammad SAW. Lihat bagaimana Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, saya punya kakek, keluar masuk penjara. Kenapa bisa keluar masuk penjara? Membakar semangat perjuangan masyarakat Indonesia untuk merebut kemerdekaan, saudara. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, beliau yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus Soekarno membacakan teks proklamasi mendeklarasi daripada kemerdekaan Indonesia. Beliau di hari Jumat itu, pada Jumat beliau fatwakan, sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husin Al-Mutahhar dari Semarang, dzurriyyah baginda Nabi Muhammad. Jadi Anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat. Itu yang baru ketahuan. Masih banyak lagi daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangannya ikhlas karena Allah dan Rasul. Banyak, saudara. Siapa Imam Bonjol? Semua pasti bilang pahlawan, betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin, beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab, masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Dari mulai Aceh, kita kenal Cud Nyadin, seorang Syarifah, Teuku Umar, seorang Habib, ya banyak dari sana. Belum lagi sampai di Palembang, sampai di Medan, Sultan Dili, Sultan Palembang, Sultan Badaruddin, turun lagi di Aceh, Sultan Hasanuddin, Habib. Nggak ada Islam. Ampun guru, ini itu pasti
berdasarkan yang saya tahu, berdasarkan hasil penelitian saya, itu pasti bohong. Pasti bohong ya. Dari mana? Malawi. Ini salah satu alasan kenapa warga Nusantara tidak boleh dekat dengan Habib, apalagi sampai mempercayainya atau meyakininya mereka itu cucu Nabi. Karena faktanya mereka itu kalau sudah dipercaya maka akan semena-mena, semaunya sendiri. Bahkan mereka mengklaim kemerdekaan Nusantara itu berkat Habib. Padahal faktanya Habib Utsman bin Yahya itu yang menginstruksikan untuk membunuh para ulama Nusantara dan masyarakat Nusantara yang berjuang melawan penjajah Belanda. Mulai Habib dengan Kiai diadu, Habib dengan Ustadz diadu. Habib bodoh itu masih lebih utama daripada orang yang berilmu. Apakah Ki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa Ki Habib yang maksiat tersebut? Jelas-jelas para Habib yang menghina ulama Nusantara atau kiai Nusantara, tetapi malah para Habib itu menuduh bahwa ulama Nusantara itu atau orang-orang Nusantara itu mengadu antara Habib dan kiai, antara Habib dan ulama Nusantara. Habib Rizik itu siapa? Keluarga Nabi Muhammad, keturunan Nabi Muhammad, cucunya Nabi Muhammad. Beliau bukan penjahat kok, bukan koruptor. Beliau nggak pernah bawa lari uang rakyat, beliau nggak pernah ngerugiin negara, beliau tidak pernah mencemarkan nama baik negara. Beliau itu bukan penjahat, saudara. Bukan penjahat. Apa masalahnya dia? Kasus yang sempat melibatkan Habib Rizik Syihab sebelum pergi ke Arab Saudi. Habib Rizik Syihab ke Arab Saudi pada 2017 lalu diduga karena sejumlah kasus hukum yang menimpanya. Yang pertama, kasus dugaan pencemaran nama baik Soekarno. Yang kedua, kasus dugaan penodaan Pancasila. Yang ketiga, kasus Sampurasun. Pelaporan itu buntut dari ucapan Rizik yang memplesetkan salam orang Sunda, Sampurasun menjadi campur racun. Yang keempat, kasus dugaan penodaan agama. Kelima, kasus dugaan penyebaran konten pornografi. Kasus dugaan penyebaran pornografi berupa percakapan seks yang diduga melibatkan Rizik Syihab dan perempuan Firza Hussein. Yang keenam, kasus Palu Arif dalam uang baru. Yang ketujuh, kasus dugaan penyebaran kebencian. Habib Rizik dilaporkan dengan tuduhan menyebarkan kebencian bernuansa suku, agama, ras, dan antar golongan. Orang-orang itu kan tolol. Ya sudah, mau diapain? Kita sama orang tolol itu kan ya, bicaranya nggak bisa seperti anak-anak. Makanya saya bolak-balik bilang kepada pemerintah, tangkap itu Habib Rizik, selesai. Bolak-balik ya dia lagi ya. Bib, kayak gitu kok mengaku jujur Nabi, yang bener aja, nggak mungkin. Ini upaya untuk supaya umat Islam benci terhadap keluarga baginda Nabi Muhammad. Hati-hati saudara sekalian. Nabi bilang, man mata ala bukti ahlul bait mata Yahudian atau Nasranian. Siapa orang yang mati membawa benci kepada keluarga baginda Nabi Muhammad, dipastikan mati dalam keadaan Yahudi ataupun Nasrani, atau dalam bahasa daripada sederhananya mati dalam keadaan murtad. Sahabat tanya, wa in sama wa shalla ya Rasulullah, walaupun orang itu puasa, walaupun orang itu sholat, apa tetap hitung mati murtad? Apa kata Nabi? Wa in sama wa shalla, walaupun orang itu puasa, walaupun orang itu sholat, kalau dia mati bawa benci kepada keluarga Nabi Muhammad, dipastikan mati dalam keadaan murtad. Ini Nabi yang punya mau, bukan kita habaib. Memangnya siapa yang benci sama keluarga baginda Nabi, Bib? Kalau benci sama para kabib ya jelas, orang menyesatkan kok. Harus wajib. Orang menyesatkan kok, masa harus dicintai? Yang bener aja. Yang belum dekat sama Nabi, kita kenalkan sama Nabi. Yang belum suka sholawat, kita ajarkan biar cinta dengan sholawat. Kita didik satu demi satu untuk cinta dengan baginda Nabi Muhammad. Peranan para habaib ini luar biasa, saudara. Jangan dipandang remeh, jangan dipandang sepele. Hati-hati. Mereka itu anak cucu Nabi Muhammad. Mereka titipan Rasulullah. Kalau pengen
berakhlak sama keluarga Nabi, jangan kasih zakat. Kasih apa? Kasih hadiah. Jangan kasih infak sedekah, kasih hadiah kepada mereka. Pahalanya jauh lebih besar daripada zakat dan infak kepada keluarga baginda Nabi Muhammad. Jadi kesimpulannya, Habib itu ngaku-ngaku cucu Nabi, terus ngaku-ngaku pejuang kemerdekaan Nusantara, dan berakhir minta sedekah infak. Ngasih tahu caranya berterima kasih kepada Habib, yaitu dengan memberi hadiah, bukan mengasih infak dan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kita mencatat ilmu yang kita dapatkan di sosmed, dan bagaimana hukumnya memvideo para habaib untuk di-share supaya orang lain juga bisa memandangnya karena ingin membantu dakwahnya Nabi, tapi tidak bisa berceramah, hanya bisa men-share catatan yang kita dapatkan. Dan bagaimana caranya supaya terhindar dari riya, merasa bangga diri ketika kita dekat dengan orang yang soleh. Hukumnya memvideo para habaib. Anda harus paham hidup di zaman kapan dan siapa yang hidup ada di zaman itu. Ketika kamu tadi itu menampakkan diri, ketika ada orang itu menampakkan diri dan dia tadi itu bisa dicontoh kebaikannya, maka silahkan. Tapi ketika misalnya menampakkan diri tidak bisa dicontoh kebaikannya, maka jangan. Anda sama dengan melecehkan. Ini yang pertama. Yang kedua, menampakkan orang lain, diviralkan itu harus seizin. Mungkin dia nggak senang diviralkan, tapi kamu memviralkan, harus seizin orangnya itu. Keliru orang itu menampakkan tanpa seizin. Kalau untuk pribadi kamu, pribadi kamu. Kalau untuk diviralkan, izin. Paham ya? Yang ketiga, sekiranya ini jadi hikmah atau jadi fitnah. Kalau jadi hikmah, maka bagus. Tapi ketika jadi fitnah, kenapa? Daerah sini adalah kurang cinta sama habaib atau orang yang soleh, maka dia akan mendapatkan fitnah gara-gara kamu. Maka kamu harus menanggung itu semuanya. Itu semua harus diperhitungkan. Nggak asal-asalan. Nggak asal-asalan. Akhirnya yang nggak layak di-share. Nah, kada benar jadinya itu. Ya nggak benar itu jadinya. Laginya untuk apa sih gitu? Termasuk misalnya foto-foto dipampang di jalan-jalan. Itu seperti asnam, seperti patung-patung ditaruh di jalan-jalan itu. Ada yang fotonya model begini, ada model begini, ada begini. Nggak perlu ya ikhwani. Bukan semua mata yang memandang itu adalah karena senang. Kadang-kadang mata memandang karena benci. Paham ya? Nah, nggak usah penampilan model begitu. Lebih baik menjadi orang yang tawadhu daripada orang yang menampilkan diri dengan kesombongan. Itu kalau nggak ada ulama, kita udah rusak semua saudara sekalian. Lebih-lebih kalau nggak ada ahlul bait Nabi Muhammad. Hati-hati saudara. Dia itu Habib Ali Jindan. Kebiasaan para Habib kalau lagi pegang mic, ya kayak gitu, membuat kita terharu.
Inilah pendongeng andal dari klan Ba'alawi yang bernama Ali Jindan, manusia licik yang membanggakan moyangnya agar orang lain menghormati dirinya, sekaligus manusia durjana yang membanggakan moyang orang lain untuk diakui sebagai moyangnya sendiri. Seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, klan Ba'alawi melarang orang lain menikah dengan dasnya karena menganggap menodai darah Nabi, padahal tidak ada. Sedangkan mereka, klan Ba'alawi, gemar berburu perempuan pribumi hingga ke pelosok untuk dijadikan simpanan. Seperti yang dilakukan Ali Jindan ini. Salah satunya yang berani speak up adalah Seda Salim, mantan istri Ali Jindan yang dinikahinya secara siri. Setelah ketahuan istri sahnya lalu dicampakkan begitu saja. Sungguh suatu kejahatan yang dibungkus dengan agama. Kejahatan yang dibungkus dengan agama adalah kejahatan yang sempurna. Seda Salim mengungkapkan ada sekitar 29 wanita pribumi yang berhasil direnggut oleh Jindan ini. Hanya ngaku-ngaku zuriyah Nabi sudah bisa mendapatkan kemuliaan dan merenggut kesucian wanita pribumi. Ya itu tadi pegang mic. Parah. Habaib, kita para zuriat Nabi Muhammad datang ke Indonesia, masuk ke negeri-negeri, masuk ke pelosok-pelosok bukan untuk mencari pangkat dan jabatan. Kami datang ke masjid-masjid bukan untuk mencari harta dan juga daripada popularitas. Kami datang ke tempat-tempat antum semua bukan untuk mencari penghormatan, saudara sekalian. Ya, tapi kami ingin melayani umat baginda Nabi Muhammad. Kalian ini tuan saya ini pelayan Anda. Ya itu tadi, kalau lagi pegang mic ngomongnya enak banget, nggak mencari harta lah, nggak mencari penghormatan lah, pokoknya enak-enak lah kata-katanya. Kiranya video tersebut dapat ancaman dari berbagai pihak. Sedikit dari mereka yang Katanya nggak nyari penghormatan, katanya pelayan. Lah ini apa kayak gini? Muhibin. Apaan lu sadarnya ya doh? Habib Qasim Maulid sapi. Ente siap besok? 100 juta. Selamat. Selamat sama saya. Buat Nabi nih, jangan main loh. Pilih, mau yang sapi 7 apa 100 juta? Hah? 100 juta. Fatihah. Katolik. Satu lagi. Enggak, baru masuk Islam. Jangan banyak-banyak mintanya masuk Islam. Katolik. Katolik mau kasih saya berapa? Buat Nabi Muhammad 50 juta. 50, 25 juta. Hah? 25 juta. Selamat. Mudah-mudahan nggak jadi Katolik deh. Ini alasan orang Yaman pada transmigrasi ke Indonesia, karena mudah banget mencari uangnya, nggak kayak di Yaman. Kalau di Yaman itu ada yang buka bengkel, rel truk, kotor. Tapi kalau di Indonesia bersih, cuma pegang mic, ya kan? Berapa menit udah dapat 125 juta. Makanya orang yang di Indonesia itu pada gemuk-gemuk, karena cari duitnya itu mudah, enak, bersih, cepat lagi. Presiden aja kalah sama Habib. Ini didikan Rasulullah. Peranan para habaib ini luar biasa, saudara. Jangan dipandang remeh, jangan dipandang sepele. Hati-hati. Mereka itu anak cucu Nabi Muhammad. Mereka titipan Rasulullah. Mereka itu orang Yaman di Indonesia. Assalamualaikum. Pada gemuk-gemuk, pada kaya-kaya, pada bersih-bersih. Cuman modalnya apa?
mengaku cucu Nabi doang. Udah, kalau udah mengaku cucu Nabi ya udah, hidupnya mulia, sentosa. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. Gimana Lur? Zuriat Nabi ini katanya Lur. Habib ini Lur, aduh. Pusing. Mentang-mentang cucu Nabi sholatnya semuanya sendiri sambil balesin WA apa balesin komentar itu, aduh. Makanya kita harus dukung tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani untuk merungkatkan klan Ba'alawi, karena secara otomatis mereka itu menghina Nabi loh, mengaku-ngaku turunannya tapi kelakuannya bejat, parah. Makanya kita harus berada di barisan ulama Nusantara. Jangan sampai kita berada di barisan ulama Habib sesat. Gak boleh itu, bahaya. Masa ada sholat sambil mainan HP, bahaya. Jangan ditiru kayak gitulah. Pokoknya ikut ulama Nusantara aja, jangan ulama Habib. Parah. Ini harus saya bicara, cukup. Anda tidak kenal urusan Anda. Karena Anda yang menarik saya kemarin yang apaan di depan sidang dicap orang gak baik. Baik, semua saudara-saudara yang hadir di persidangan siang hari ini kita akan melakukan persidangan nasab Ba'di Alufi dengan menghadirkan saksi yang sudah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Oke, saya buka sidang pada siang hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang saya buka. Baik, saudara saksi. Saudara saksi pelapor telah memberi bukti dan saksi-saksi bahwa kakek kalian Ubaidillah bukan anak Ahmad bin Isa. Apakah kalian punya bukti bahwa Ubaidillah adalah anak Ahmad bin Isa? Coba. Punya Hakim banyak kalau buktinya. Mana? Coba. Silakan. Ulama besar Ibnu Hajar Al-Haytami, ahli fikih madhab Syafi'i yang keilmuannya sudah tidak diragukan lagi, telah menulis dalam kitabnya As-Sabar bahwa Ubaidillah adalah anak Ahmad bin Isa. Ya kalau tidak percaya, ini kitabnya batin. Ibnu Hajar Al-Haytami. Ulama abad keberapa itu? Ulama abad ke-10 Pak. Ahmad bin Isa kan abad keempat, hidup di abad keempat. Sedangkan Ibnu Hajar abad ke-10. Bagaimana Ibnu Hajar dapat mengetahui kejadian abad keempat? Dari mana beliau dapat informasi itu? Apakah Hakim tidak percaya ulama sekalipun Ibnu Hajar? Apakah Pak Hakim menuduh Ibnu Hajar berdusta? Ini tolong saudara hati-hati ya ngomongnya. Kita mencari kebenaran, perlu bukti dan saksi, bukan masalah percaya dan tidak percaya. Bisa saja Ibnu Hajar mendapat informasi yang
tadi mengatakan ini mengangkat hal yang berbau bohong dan tidak. Kita sekali lagi saya ucapkan, kita tidak sedang mencari siapa yang berbohong di sini. Kita sedang mencari kebenaran. Benarkah Ahmad bin Isa punya anak bernama Ubaidillah? Dari kitab As-Suluk yang Anda sebutkan tadi, yang katanya ada nama Jadid bin Abdullah bin Isa bin Ahmad bin Isa, dalam kitab As-Suluk yang saya punya tidak ada nama Abdullah. Yang ada adalah Jadid langsung bin Ahmad bin Isa. Jadi Habib Ali Asy-Syarraf tidak sah berpatokan kepada kitab As-Suluk ini karena isi kitab ini berbeda. Apakah Anda punya kitab yang lebih tua dari Al-Dukhah yang menyebut Ahmad bin Isa punya anak bernama Ubaidillah? Coba kalau memang ada. Ini Pak Hakim, yakni jika tidak disebut ya bukan berarti tidak ada Pak Hakim. Sesuatu yang tidak disebutkan bukan berarti itu ada, bukan tidak ada. Ubaidillah walau tidak ditulis sebagai anak Ahmad bin Isa bisa jadi hanya karena tidak ditulis. Sebenarnya ia anak Ahmad bin Isa. Bisa jadi hanya karena tidak ditulis sebenarnya anak Ahmad bin Isa. Bisa jadi kitab yang menyebut itu belum ditemukan Pak Hakim. Tidak ditulis bagaimana? Kitabnya tidak ditemukan gimana? Oh, anak-anak lainnya ditulis. Kitab-kitab nasab banyak ditemukan menyebutkan Ahmad bin Isa plus anak-anaknya. Dari Ahmad 5 sampai abad ke-9 Ahmad bin Isa disebut di dalam kitab-kitab nasab. Anak-anaknya disebut, cuma di dalam kitab itu tidak disebut Ahmad bin Isa punya anak bernama Ubaidillah. Kalau seluruh kitab abad 5 sampai 9 semuanya hilang, kalau anak-anak lain nggak disebut, wajar Ubaidillah tidak disebut. Baru kemungkinan klaim Asy-Syarraf itu betul. Tetapi kan kitab-kitabnya ada, kitab nasab banyak, kitab sejarah banyak menyebutkan Ahmad bin Isa, menyebut anak-anaknya Muhammad, Ali, dan Husain. Lalu kenapa Ubaidillah sendiri tidak disebut? Itu karena Ubaidillah memang bukan anak Ahmad bin Isa. Tidak bisa begitu lah Pak Hakim. Kitab-kitab yang menyebut Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa banyak, bisa ratusan Pak Hakim. Ulama-ulama besar yang menyebut seperti Ibnu Hajar, As-Sakhawi, An-Nabhani dan sebagainya. Masa mereka semua berbohong Pak Hakim? Saudara saksi, apakah menurut Anda Ibnu Hajar, As-Sakhawi, An-Nabhani itu maksum? Ya tidaklah Pak Hakim, ya kan yang maksum itu kan cuma Nabi. Berarti memang ada kemungkinan salah. Ya bisa jadi, ya betul juga Pak Hakim. Nah kalau begitu ada kemungkinan
persidangan, maka Habib akan mendapatkan seperti ini. Jadi yang pertama menyebut Habib Asyafron gitu. Iya. Habib Ali Asyafron itu turun Ubaidillah kan? Iya, betul Pak. Saudara Habib, apakah Anda seperti saya bermadzhab Imam Syafi'i? Alhamdulillah, hakim saya Syafi'i asli, yakni ahli sunnah wal jamaah dhahiran wa batinan. Apakah saudara saksi mengerti bahwa saudara tidak boleh bersaksi atas nama ayah dan kakeknya? Maksud Pak Hakim? Begini, dalam mazhab Syafi'i, seseorang tidak boleh bersaksi atas ayah atau kakeknya. Sedangkan Habib Ali Asyafron tadi saudara katakan adalah keturunan Ubaidillah. Betul Pak. Berarti ia tidak bisa menjadi saksi nasab Ubaidillah. Maksudnya? Kedudukan kitab Al-Burqah karya Habib Ali Asyafron tersebut sebagai saksi nasab Ubaidillah. Seluruh kitab-kitab setelahnya yang banyak itu mengambil referensi dari Ali Asyafron. Sedangkan ia tidak bisa menjadi saksi nasab Ubaidillah karena Ali Asyafron adalah keturunan Ubaidillah. Dalam mazhab Imam Syafi'i, seseorang tidak bisa menjadi saksi bagi ayah atau kakeknya. Maka kitab Al-Burqah itu tertolak menjadi saksi bagi nasab Ubaidillah. Innalillah. Gimana Pak Hakim kalau gitu? Menurut saya memang sangat sulit dikatakan bahwa Ubaidillah adalah anak Ahmad. Kitab-kitab sebenarnya itu hanya taklid pada Al-Burqah itu. Sedangkan ia referensi dan tertolak karena masuk saksi keluarga. Walaupun kitab itu jumlahnya ratusan. Walaupun jumlahnya ratusan, bahkan 1000 kitab atau 1.000.000 kitab, tidak bisa dijadikan saksi karena ia tidak bisa menunjukkan bukti ketersambungan itu. Semuanya mentok mengambil dari Al-Burqah Al-Muzikrah atau Al-Jauhar As-Syafaf. Walau ditulis oleh para wali, tetap tidak bisa Pak. Walaupun ditulis oleh rajanya para wali, ya tidak bisa. Maaf Pak Hakim, apakah masih ada cara lain kami bisa menunjukkan bahwa Ubaidillah itu adalah anak Ahmad bin Isa? Oh, saudara benar. Masih ada. Apa itu Pak Hakim? Tes DNA. Kalau itu nggak mau saya. Nggak boleh katanya. Kata siapa nggak boleh? Itu kata pemimpin kami, kata imam kami. Saya bicara, cukup. Anda tidak terima urusan Anda. Karena Anda yang menarik saya kemarin nyataan di depan sidang dicap orang nggak baik. Kalau sekarang lagi heboh hiruk-pikuk begal nasab, tidak terjadi dan tak berlaku dilanjang oleh beliau. Mikir para muhibin, Anda sedang diperbudak. Sadarlah Anda. Kalau tidak, nanti seluruh generasi cucu Anda akan menjadi budak selamanya dari orang palsu. Dan saya ambil kesimpulan bahwasanya Somad ini dia hanya mengetahui Islam kulitnya aja. Dia cuma bermodal berbahasa Arab. Bahwa kaum Malawi tidak terbukti sebagai keturunan Nabi. Isa punya anak namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir Rizik Syihab. Rizik tak pantas dia mendapat gelar Habib, tak pantas dia diduduk sejajar dengan Nabi. Ini manusia sampah.
keponakannya. Mohon maaf Habib, saya tak ada anak perempuan. Anak yang pertama Mizian Hazik Abdillah, anak yang kedua Sami Ahmad Misbahi Ibadillah. Santri banyak, tapi saya tak berani. Apa maknanya? Kalau sekarang lagi heboh hiruk pikuk begal nasab, tidak terjadi dan tak berlaku di bumi Lancang Kuning Riau. Karena kami, nenek moyang kami, sultan kami mencintai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan cuma pintu kerajaannya yang terbuka, anak gadisnya dia nikahkan. Itulah kenapa sultan-sultan kerajaan Melayu Siak namanya disebut di awal Syarif. Kenapa Syarif? Karena dia keturunan Sayyidina Al-Husain. Sayyid, keturunan Sayyidina Al-Hasan. Habib, karena cinta kita kepada kakeknya, darah mereka mengalir dalam cucunya. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada para habaib zuriat Rasulullah kita mendapatkan syafaatnya insyaallah. Orang hebat apalagi kita memuliakan habaib zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap tamu yang datang saya bawa berziarah ke makam Habib Usman Shahabuddin. Bisa pula orang Riau tinggal di Pekanbaru tak tahu di mana letak makam Usman Shahabuddin, dan di sampingnya ada makam istrinya Tengku Umbung. Itulah dia di samping Masjid Raya Senapelan, Masjid Raya Pasar Bawah kata orang sekarang. Kau selalu ke Pasar Bawah? Selalu. Pernah kau ziarah ke makam Habib Usman Shahabuddin? Enggak. Ngapain kau ke sana? Cari keramik sama karpet. Bawa anak-anak kita. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, bersama para habaib bisa kita buat maulid mengenalkan bagaimana cintanya kita kepada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Leluhur Nabi awal-awalnya tersebar di Jakarta. Mikir para muhibbin, Anda sedang diperbudak. Sadarlah Anda. Kalau tidak, nanti seluruh generasi cucu Anda akan menjadi budak selamanya dari orang palsu yang ingin menjajah dan membelokkan sejarah leluhur. Saya nggak melihat somat ini, saya nggak panggil ustaz. Seorang yang ahli Islam, dia berkarakter primitif begini. Kenapa saya bilang primitif? Umur Islam itu sudah 1400 tahun yang lalu. Kok masih berkutat-kutit urusan yang begini? Dan saya ambil kesimpulan bahwasanya somat ini dia hanya mengetahui Islam kulitnya aja. Dia cuma bermodal berbahasa Arab. Atau mungkin dia dulu di Mesir kuliah apa benar saya nggak tahu. Kalau dia lulusan Azhar, saya meragukan. Saya ketemu banyak alumni Al-Azhar, pemikirannya itu humanis, modern, dan pandangan Islam itu rahmatan lil alamin. Satu-satunya perguruan tinggi Al-Azhar itu yang menampung semua madhab. Tidak ada bahasanya seserampangan seperti somat ini. Ini cuma modal berbahasa Arab. Ya banyaklah orang bahasa Arab. TKW dari Saudi juga semua bahasa Arab. Cuma TKW pulang ke Indonesia nggak mau jual agama. Dia nggak mau bisa aja, dia mau jadi bisa bahasa Arab. Nah, kalau saya lihat somatnya apa? Yang dia sampaikan itu bahasanya semua ngarang. Nggak ada dalilnya sama sekali. Nabi punya anak namanya Fatimah. Fatimah punya anak namanya Husain. Husain punya anak namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak namanya Ali Al-Quraidi. Ali Al-Quraidi punya anak namanya Muhammad Naqib. Muhammad Naqib punya anak namanya Isa. Isa punya anak namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Muhajir artinya orang nan pindang. Sebabnya pindang dari Baghdad ke Yaman. Sampai di Yamannya beranak cucu cicit. Itulah lahir yang disebut dengan para habaib. Kalau ciek namanya Habib, kalau banyak namanya habaib. Marga-marga habaib: As-Sayyab, Al-Haddad, Al-Jibri, As-Shihab, Habib Rizik Shihab. Rizik tak pantas dia mendapat gelar Habib, tak pantas dia didudukkan sejajar dengan Nabi. Ini manusia sampah. Saya nggak yakin Anda Habib. Jangan-jangan keturunan Anda campur setan di atas. Siapa yang tahu? Buat bangsa Indonesia, jangan dengar ini Habib-Habib. Dia bukan keluarga Nabi. Dan saya mintalah nih semua orang-orang yang pribumi, orang yang jangan terlalu berlebihan memposikan Habib.
mereka yang di kampung kamu juga jangan terlalu berlebihan. Habib bukan siapa-siapa, Habib bukan Nabi, Habib bukan manusia suci. Saya minta kepada Habib-Habib yang masih punya waras otaknya, tolong Anda bicara. Diem Anda itu mendukung si bejat-bejat Habib ini. Lah, kalau ulamanya begini, lah gimana pengikutnya? Katanya ulama pewaris Nabi. Alhamdulillah, untuk 17-an kali ini Republik Indonesia mendapat hadiah ulang tahun, yaitu masalah polemik nasab ternyata telah selesai, yaitu dengan bahwa berdasarkan sejarah nasab, berdasarkan tes DNA, berdasarkan ilmu filologi, bahwa kaum Malawi tidak terbukti sebagai keturunan Nabi SAW. Lo bikin pasukan berani mati, gua bikin pasukan berani matiin. Nggak usah ngomong, Saya berani. lah mau tes DNA aja nggak berani kok, gitu gimana sih? Tes DNA aja nggak berani, mau perang mau apa? Nanti kalau ada perang, ada geger macam-macam, saya jamin tuh Rizik Sihab pasti sembunyi di rok istrinya itu. Itu juga geger. Oke, jadi Pak Sumit itu ya kuadratnya gitu ya. Kalau Sumit beneran loh, tapi kalau Sumit membeli ya mungkin grupnya apa nggak tahu. Tapi kalau Habib beneran, turunan Ubaidillah beneran. Ubaidillah memang ada. Oh, pakai kodam. Enggak, patokannya dari Said Mirbad aja yang Said Mirbad ya. Said Mirbad ya. Yang terkonfirmasi ada orangnya itu Said Mirbad. Karena dari cabangnya kita bisa hitung total mutasinya itu tuh ketemunya di eranya Said Mirbad. Kalau dari Ubaidillah susah dikonfirmasi. Iya, jadi kita itu nggak rasis. Jadi persoalannya itu adalah klaim mereka sebagai duriat Nabi, padahal terbukti palsu. Dan ajaran-ajaran dari kelompok yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Nabi garis paternal yang ternyata terbukti haplogrupnya G itu, ajarannya itu membahayakan bagi kehidupan bangsa dan negara gitu. Masuk ke gimana? Satu lagi coba kalian perhatikan ketika awal-awal saya masuk ya. Dulu saya bacanya masih lumayan lembut lah ya, ngajak diskusi. Coba, tapi apa balasannya? Dituduh nasina atau ibunya campur dengan bapaknya dalam keadaan haid, itu kan goblok biologi, orang lain itu nggak bisa diambilin. Oh, itu yang aneh Pak Sumit itu ya. Ya memang dia nggak punya otak. Nah, seperti itu, maka akhirnya saya bilang ini nggak mungkin keturunan Nabi. Nggak ada kayak gitu. Menghargai perempuan, sangat menghargai kaum ibu. Diajak diskusi framingnya malah kayak gitu. Karena gampang aja dari ilmu praktik, data lawan data, angka lawan angka, kalkulasi lawan kalkulasi. Kamu pakai kalkulasi 3 tingkat masih bisa saya atasi kok. Tapi nyatanya yang keluar seperti itu. Kan berarti ibu-ibu kita dihina. Orang Jawa itu kalau ibunya dihina itu udah apa ya? Itu bendera perang namanya. Aku menjadikan cuma juga jangan-jangan ini klien Said Mirbad itu mau bikin negara, mau bikin kerajaan di ini ya. Jadi mereka sebagai satu kelompok itu, satu bani yang berhaplogrup G itu. Di sini kan posisinya kan sebagai apa jenis parasit itu, makanya si Bar Smith ngomong, ayo tapi ngajak pribumi ya. Terus si Rizik Sihab juga ngomong, usahakan saya tuntut yang membunuh 6 itu santrinya itu. Lah yang bertanggung jawab atas kematian 6 santri FPI itu. Yang bertanggung jawab itu sebenarnya Rizik Sihab sendiri loh ya. Ya tuntut dirimu sendiri, Rizik gimana otak? Nah itu kalau 6 itu tahu Rizik Sihab bukan keturunan Nabi juga nggak mau belain. Mungkin mereka di dalam sana nyesel tuh. Ya. Sudah tahu kalau Rizik Sihab bukan keturunan Nabi. Ya keturunan jalurin. Ya. Sebentar ini Rizik ini karena bola sama Ya emang jelas. Itu di background segoblok-gobloknya begal. Itu dinilai yang di background itu ada harganya. Nasab itu mau dihargai apa? Iya. Jadi gini ya, orang Nusantara itu berbicara nasab kan gara-gara ini terprovokasi para Habib itu apa itu keturunan Mirbad itu yang berhaplogrup G yang keturunan Nabi itu kemudian orang-orang Nusantara itu dalam tanda petik itu terprovokasi mengeluarkan buku-buku nasab keluarga mereka itu loh. Jadi sejak dulu bagi putra-putri bangsa Nusantara
keturunan siapa, anak siapa, grupnya apa itu nggak pernah kita persoalkan, nggak penting. Buktinya apa? Ya kiai NU itu semua jadi kiai, semua punya masyarakat apa jenenge santri, berpengaruh di masyarakat, bermanfaat bagi masyarakat secara umum tanpa pernah menyebutkan apa itu jenis nasab maupun apa nenek moyangnya gitu. Jadi termasuk misalnya orang-orang keturunan orang Nusantara keturunan Wali Songo itu sebenarnya itu ngomong keturunan Wali Songo dalam rangka apa itu jenis meluruskan nasab si Rizik Syihab dan kawan-kawan itu yang ngaku keturunan Nabi mau ngepret itu betul? Oh gitu ngepret apanya yang bisa dikepret jadi gitu ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tulisan, sebuah sanggahan atau pernyataan balik atau serangan balik Ba'alwi terhadap isu polemik nasab. Rupanya mereka juga pintar mengolah kata, pintar membuat opini-opini, pintar membuat framing-framing, pintar berpura-pura bego. Kok iso begini? Jadi isu polemik nasab ini akan dibuat aneh, akan dibuat lucu-lucuan oleh mereka, dan akan dibuat hoak-hoakan, fitnah-fitnahan, lelucon yang tidak lucu, dan angin lalu. Begitulah kira-kira. Ini pintarnya mereka. Mungkin hasil rapat juga sesuai arahan Ketua RA Habib Taufik Assegaf. Ya udah, taktik kita gini aja, pura-pura tuli aja sambil menertawakan mereka. Dan ini agak sedikit efektif untuk mengambil hati grassroots masa mengambang, orang yang netral, orang yang tidak pernah mendengar polemik nasab, orang yang biasa-biasa saja. Jadi orang-orang yang tidak ngeh terhadap polemik nasab ini ketika diberi opini oleh Ba'alwi, maka mereka adem lagi dan justru berpihak kepada Ba'alwi. Apa-apaan ini? Nggak ada hujan, nggak ada angin, ngorek-ngorek nasab orang. Apa-apaan ini? Hal-hal remeh-temeh kok dimunculkan. Apa-apaan ini? Mengganggu saja dan seterusnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik kita lihat bagaimana sebuah narasi diolah oleh sebuah akun anonim tidak bernama yang disebar-sebarkan di internet, menyanggah Kiai Haji Imaduddin, menyanggah Haji Roma Irama, menyanggah Profesor Mahfud MD, dan menyanggah orang-orang yang kontra dengan Ba'alwi dengan narasi yang ciamik. Mantap, bagus, bolehlah. Bagian pelajaran sastranya atau mengarang persuasif maksudnya itu dapat nilai 90. Kita ambil satu contoh rangkaian kata dari surat narasi anonim ini. Narasi yang dibangun antara lain bahwa Trah Ba'alwi merupakan keturunan Yahudi, keturunan imigran Yaman yang sama sekali tak memiliki peran dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Antek-antek penjajah Belanda, pengkhianat bangsa, dan ingin menjajah Indonesia. Lihat kata-kata narasi yang dibangun. Artinya apa? Mereka menuduh bahwa ini adalah sebuah karangan, sebuah narasi yang diada-adakan. Artinya hanya hayalan sekelompok orang yang ingin menghancurkan Ba'alwi.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beda narasi dengan argumentasi. Nah, dulu waktu pelajaran bahasa Indonesia ada karangan itu narasi, ada karangan itu argumentasi. Kalau narasi itu hanya bercerita saja, mengarang bebas. Tetapi kalau argumentasi itu ada argumennya, ada datanya, ada faktanya, dan ilmiah. Jadi kalau Ba'ali mengatakan narasi itu tidak benar. Ini argumentasi. Argumentasi yang dimunculkan adalah bahwa bla 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 bla. Tuh, kalau gitu itu pasti ilmiah. Narasi yang dibangun bla 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 Ba'ali merupakan keturunan Yahudi. Bos, itu bukan narasi, bukan karangan bebas. Tapi memang ada hasil penelitian DNA-nya. Monggo dibuka di family tree DNA, di hasil-hasil tes DNA Ba'alwi di seluruh dunia memang mengarahnya pada haplogrup G yang merupakan haplogrup bersama, kakek bersama dengan Yahudi. Lah ini fakta, mau gimana lagi? Silahkan dibantah di bagian DNA-nya. Ini bukan narasi, bos. Ini fakta ilmiah, data, argumentasi. Satu. Kemudian keturunan imigran Yaman yang sama sekali tak memiliki peran dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Untuk keturunan imigran Yaman itu bukan narasi, itu argumentasi, itu kenyataan. Mereka berkakek moyang orang Yaman, keturunan Yaman, Hadramaut, Tarim, dan lain-lain. Itu fakta. Jadi kalau disebut imigran jangan marah, jangan bilang narasi, itu argumentasi ilmiah. Keturunan, mosok keturunan mau diakui asli, ya itu namanya mengada-ada. Kemudian ada kata-kata tidak memiliki peran dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kampanye kita bukan menghapus peran Ba'alwi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, tetapi hanya mengcounter klaim-klaim Ba'alwi yang berlebihan seolah-olah semua adalah hasil daripada kakek moyang Ba'alwi. Tapi mereka putar balikan, menafikan peran Ba'alwi dalam kemerdekaan Indonesia. Jangankan Ba'alwi, maling, rampok, pelacur, dan lain-lain pun punya peran. Mereka membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia, apalagi Ba'alwi. Itu kita tidak nafikan, hanya klaim-klaim mereka ini yang membahayakan, ini yang menjadikan kita naik darah, naik pitam, sebel, enak dengan oknum-oknum Ba'alwi ini, sehingga muncul apa peran Anda, itu loh. Jangan diputar balikan lagi. Kemudian ada lagi kata-kata antek-antek penjajah Belanda. Itu dikatakan oleh pihak Ba'alwi atau pendukung Ba'alwi dalam pembelaannya, kita ini dikatakan antek Belanda. Aduh. Itu disebut narasi atau karangan atau kasarannya hoax. Nah, mereka rupanya menutupi. Siapa dimaksud antek-antek penjajah Belanda itu? Ya, yang menjadi anteknya, yang bekerja sama dengan Belanda menyerang atau memadamkan api perjuangan pribumi melawan Belanda. Siapa itu? Habib Utsman bin Yahya. Silahkan dibuka literaturnya, sejarah-sejarahnya. Apa betul dia antek Belanda ataukah dia berjuang melawan Belanda? Dan kemudian ada kata-kata yang mereka tidak terima, pengkhianat bangsa. Kami tidak mengkhianat. Tidak ada kami mengkhianat bangsa Indonesia. Buka buku sejarahnya, bos. Siapa itu? Habib Al-Ghadri. Ia enak-enakan mendapatkan gelar kenaikan pangkat di Belanda oleh pemerintah Belanda pada saat Belanda menyerang Indonesia. Apa itu bukan pengkhianat, bos? Ada juga Habib Utsman bin Yahya, dia enak-enakan, makan enak, tidur nyaman di gedung pemerintahan Belanda dan mengharamkan perjuangan kemerdekaan rakyat Cilegon melawan Belanda. Apa itu bukan pengkhianat, bos? Itu bolehlah kita bicara oknum. Tetapi kalau ditolak seluruhnya, Anda juga pura-pura tuli, pura-pura buta, pura-pura bego.
Dan kemudian ada kata-kata yang Mbak Alwi tidak terima, yaitu ingin menjajah Indonesia. Bolehlah kalau tidak dalam tanda kutip, mereka tidak terima. Tetapi penjajahan kalian itu memang sudah kita rasakan. Faktanya, bukan narasi loh, bukan karangan bebas. Faktanya memang ada penjajahan spiritual di Indonesia oleh klan Anda. Bagaimana pribumi Indonesia menghamba kepada keluarga Anda, bagaimana mereka menciumi kaki keluarga Anda, bagaimana mereka menjilati ludah keluarga Anda, bagaimana mereka menciumi tempat duduk keluarga Anda, bagaimana mereka siap mati demi keluarga Anda. Apa itu bukan usaha-usaha menghegemoni Indonesia, menjajah Indonesia? Kalau Anda terjemahkan penjajahan itu sebagai penyerangan istana negara oleh kekuatan bersenjata, ya jauh, ya itu namanya pemelintiran. Kata-kata Anda benar, tetapi membodohi orang saja. Nggak mungkin Mbak Alwi menyerang Indonesia dengan kekuatan militer, tetapi dengan penjajahan spiritual ini. Maka kita sedang berjuang. Jadi Anda harus mengaku itu. Karena kita yang merasakan. Baru satu paragraf loh. Ini surat ini disebar-sebar ke seluruh media sosial. Dibaca oleh orang-orang awam yang tidak mengerti masalah polemik nasab. Dan mereka terenyuh dengan keluh kesah Anda yang merasa dibegitukan itu. Ternyata jika mereka membaca secara yang benar, justru Andalah si penulis surat kaum Mbak Alwi ini yang memutarbalikan fakta. Kemudian ada lagi dalam surat Anda mengatakan ada kelompok yang berusaha membangkitkan kebencian rasial terhadap etnis Ba'alwi. Waduh. Jadi tidak ada hujan, tidak ada angin, membenci Ba'alwi. Begitulah kira-kira yang ingin disampaikan kepada masyarakat awam. Kita lagi enak-enakan, lagi aman, damai, tentram, sejahtera, lagi ngopi. Tiba-tiba ada orang membangkitkan kebencian rasial, membenci kaum Ba'alwi. Ini kan pemecah belah, ini orang nggak punya otak. Kira-kira begitulah sumpah serapahnya dan rayuan-rayuan kepada orang awam. Persuasi, manipulasi informasi kepada orang awam yang baru melek polemik nasab. Kalau belum sudah dikasih narasi seperti ini, orang awam jadi benci terhadap pejuang pembebasan penjajahan spiritual Ba'alwi atau yang menggugat nasab Ba'alwi, langsung membenci itu. Jadi si penulis surat ini mengatakan berupaya menciptakan permusuhan antar sesama anak bangsa. Masya Allah, pintar ini orang emang. Oke, kita sanggah ya, kita jelaskan yang sebenarnya. Jadi orang ini membayangkan Pak Alwi itu sebagai misal orang baik, tidak pernah punya salah, tidak pernah punya tingkah macam-macam, tidak pernah aneh di mata masyarakat. Gambarnya beginilah, seperti orang Jawa dan orang Sunda di Indonesia ini. Ini kan adem ayem aja sekarang kan, tidak ada sesuatu yang membuat mereka bermusuhan. Tiba-tiba ada kelompok yang menggembar-gemborkan permusuhan terhadap etnis Jawa misalnya di YouTube, di mana pokoknya kita harus membebaskan dari penjajahan Jawa, penjajahan orang Jawa. Orang Jawa itu gini. Jangan mau diatur oleh orang Jawa, terus dibongkar keburukan sejarah Jawa dan seterusnya, terus seperti itu. Nah, Pak Alwi itu ingin dibuat cerita begitu. Kalau misalnya sekarang ini ada orang bernarasi seperti itu tentang suku Jawa, ya inilah yang disebut membangkitkan kebencian rasial terhadap suatu etnis. Orang Jawa nggak ngapa-ngapain kok, difitnah habis-habisan ini. Karena mereka tidak ngapa-ngapain.
Wong adem ayem aja, baik-baik aja, fine-fine aja, akhlaknya bagus-bagus aja, tidak rasis, tidak merasa tinggi di hadapan etnis lain, tidak menguasai, tidak menjajah, biasa-biasa saja, tawadu, rendah hati, dan lain-lain. Sekarang-sekarang ini, ya itulah disebut rasis. Gak ada hujan, gak ada angin. Tetapi kalau kita bicara Ba'alwi, Masya Allah, sungguh terlalu. Bahkan lebih terlalu dari etnis Cina, Tionghoa. Etnis Tionghoa, Cina memang pernah jadi sasaran rasisme. Karena apa? Karena mereka kaya. Terlihat waktu itu agak arogan, sombong. Pagar rumahnya tinggi-tinggi. Dan kasar terhadap pekerja-pekerjanya yang pribumi. Atau eksklusif, tinggalnya hanya mau dengan sekelompok mereka saja. Dan mereka sudah habis di tahun 99 reformasi itu. Dan setelah itu mereka sadar diri dan sekarang mulai membaur. Itu rasisme dulu itu. Karena mungkin ada pemicunya, kecemburuan sosial, lebih kaya dan lain-lain. Padahal mereka tidak merasa, mereka ya sukses di ekonomi karena di ban, dicegah di bidang militer, di bidang pemerintahan, di bidang-bidang lain oleh Soeharto tidak boleh, maka larinya ke ekonomi. Tetapi itu kepentingan mereka saja, tidak berusaha mengklaim ini dan itu. Tetapi kalau kita lihat Ba'alwi, kenapa pribumi menjadi bangkit? Karena sikapnya itu, akhlaknya itu tidak baik-baik saja, tidak seperti isu misalnya etnis Jawa tadi atau etnis Tionghoa sekarang ini. Justru mereka itu sekarang berlaku, banyak tingkah, banyak ngatur, banyak mendoktrin, banyak mengklaim, dan kelakuan-kelakuan yang rasis yang dimulai dari mereka. Contohnya apa? Rasisme dalam bab pernikahan. Kita tidak boleh menikah dengan warga pribumi atau ajam. Wanita kita tidak boleh dinikahi oleh warga pribumi Indonesia, Nusantara, asli sini, nggak boleh. Atau disebut ajam itu nggak boleh, haram. Bahkan kalau terjadi dianggap zina, harus diceraikan. Itu kan rasis. Dan ini mereka berbaur, mengkampanyekan, mendoktrinkan kepada warga pribumi, mukibin-mukibinnya itu dikatain begitu. Kemudian masalah kasta, kita lebih mulia daripada yang bukan keturunan Nabi. Karena dalam zat kita, dalam darah kita, tidak bisa diganggu-gugat. Itu pun sudah rasis, kasta-kasta. Merasa lebih mulia, bahkan dari kiai sendiri pun. Dari orang termulia di Nusantara sedikit pun gak ada apa-apanya. Dan semua doktrin-doktrin yang menempatkan pribumi Nusantara sebagai kelas kedua, sebagai penghamba kepada keluarga Nabi, sebagai pengkhidmat pelayan keluarga Nabi, sebagai orang yang sesat jika tidak ikut keluarga Nabi, dalam kurung kami-kami ini para habaib. Nah, semua doktrin, semua ceramah-ceramah, semua kelakuan-kelakuan itu sudah berjalan sekian lama, dan maunya para Ba'alwi ini dianggap tidak ada apa-apa, adem ayem aja, kami fine-fine aja, kami berakhlak baik-baik saja. Ya, ente kan yang menjalankan, yang kita yang merasakan, bos. Kita yang merasa terkungkung, bos. Tanya Kiai Haji Imaduddin, kok kenapa dia protes? Kenapa sampai Kiai Haji Imaduddin muncul? Karena ada kesombongan-kesombongan para habaib, karena ada rasisme dari Ba'alwi, karena ada hegemoni dari Ba'alwi. Ini jangan tidak diakui, bos. Masya Allah. Maunya dianggap sama dengan etnis lain yang baik-baik saja, berperilaku baik, fine-fine aja. Etnis Cina, etnis Jawa, etnis Sunda, ya mereka orang-orang baik, kenapa harus diusik? Tetapi Anda adalah orang belagu, membahayakan, merugikan bangsa Indonesia kalau begini caranya. Maka kita harus bangkit. Begitu, harus melawan, harus bereaksi.
Dan kalian jangan pura-pura tidak tahu, pura-pura tuli, pura-pura buta, pura-pura bego. Tidak bisa. Ini kita sudah saatnya bangkit untuk mengoreksi Anda sekalian. Karena apa? Karena mengklaim sebagai keturunan Nabi inilah penyebab utamanya Anda menjadi congkak, menjadi sombong, menjadi penguasa di Indonesia. Tanpa keturunan Nabi, Anda bukan siapa-siapa. Maka penyebab inilah yang kita potong. Dan ternyata benar Anda bukan keturunan Nabi. Itu sudah selesai. Maka kata Bang Haji Roma Irama, polemik nasab sudah selesai. Ba'alwi bukan keturunan Nabi dan Anda tidak bisa sombong lagi, tidak bisa mengklaim lagi, tidak bisa mengaku-ngaku lagi, tidak bisa dipuja-puja lagi secara berlebihan. Itulah sebenarnya kita sedang menolong Ba'alwi keluar dari kesombongannya, keluar dari keangkuhannya, keluar dari merasa paling mulianya dan menjadikan mereka satu derajat, satu kasta, sama derajatnya dengan suku-suku lain di Indonesia, dengan klan-klan lain di Indonesia, dengan status barunya bukan keturunan Nabi ini. Bagus toh? Jadi jangan mengelak lagi, jangan memutarbalikan fakta lagi, jangan berbicara rasisme kepada orang yang memperjuangkan dirinya sendiri dari rasisme. Demikian penjelasan dari kami tentang upaya-upaya kaum Ba'alwi memutarbalikan fakta atau merayu orang-orang awam untuk ikut dengan narasi-narasi mereka, ikut dengan kata-kata mereka yang sebenarnya menutupi apa yang terjadi. Mudah-mudahan kita semua menjadi faham dan ikut berjuang untuk lepas dari penjajahan spiritual Ba'alwi ini, dan Ba'alwi menjadi sadar bahwa mereka sekarang. Jadi itu ya teman-teman, video kali ini yang mana teman-teman sudah menyaksikan sendiri langsung dari cerita dari Gus Fuad yang bercerita tentang sepak terjang Habib Rizik Syihab dan kawan-kawan ya, termasuk Habib Bahar dan Habib-Habib yang lain di Indonesia ini ya teman-teman. Jadi cerita itu ya tidak lain dan tidak lepas dari masalah pembahasan masalah nasab, pembelokan sejarah, pokoknya semuanya diungkapkan, termasuk ceramah-ceramah oleh Gus Fuad ini dikomentari semua. Jadi ceramahnya para habaib ini dikomentari oleh Gus Fuad ini ya teman-teman. Jadi di setiap ceramahnya yang melenceng itu semuanya dikomentari, dan sampai-sampai dia mengatakan ya kalau seperti ini akan ditinggalkan oleh para jemaahnya ya. Jadi ya kalau jemaahnya sudah meninggalkan, mau cari kemana lagi gitu ya teman-teman. Makanya kalau punya jemaah banyak itu disayang-sayanglah, jangan sampai ditinggal oleh para jemaahnya. Itu ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, dan share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan buat teman-teman, apabila teman-teman mempunyai kritik dan saran, teman-teman jangan sungkan-sungkan bisa tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat kita semua.